Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman. Kali ini saya lagi di bengkel, lagi ada pengerjaan dua matic injeksi yang sama-sama mengganti piston. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang gejala kerusakan pada crankcase. Bagi kalian yang mempunyai motor atau ada kelainan pada crankcase, itu juga berpengaruh pada performa mesin kalian. Gejalanya seperti ini, motornya teriak sekali tapi tidak sesuai dengan larinya. RPM-nya rasanya mau habis dan rasanya seperti kehabisan transmisi atau kehabisan gigi. Padahal sudah di prosnaleng tertinggi atau di gigi 5 speed atau 6 speed, tapi terasa motornya kehabisan kurang besar final gear. Dan pada pemasangan juga harus tidak ada gejala seret atau nyereti, harus lancar semuanya seperti ini. Dan juga tidak ada gerakan ke kiri ke kanan atau ke atas ke bawah dari askrok itu sendiri. Jadi ini salah satu contoh crankcase yang sehat. Kalau ada gerakan, kalau masih bisa disolusi ya kita solusi. Kalau itu sudah tidak bisa, kalau kalian menginginkan performa, sebaiknya diganti dengan crankcase yang lain. Jadi gejalanya, motornya serasa teriak. Teriaknya merasa sudah mencapai puncak dan serasa seperti kehabisan transmisi. Kalau untuk motor kompetisi, gejala itu sangat terasa dan motornya juga jelek untuk timernya. Kalau untuk harian mungkin ya kalian masih oke-oke saja, tapi berdasarkan pengalaman saya, hal-hal seperti itu sangat mengganggu. Karena teriakan motor atau teriakan RPM tidak sesuai dengan lajunya atau larinya. Jadi motor tidak begitu lari, tapi RPM-nya rasanya mau minta oper gigi, serasa kehabisan final gear. Biasanya kalau kalian sudah dapat bahan crankcase atau bawaan motornya sudah bekas shock atau sudah mulai gejala oblak-oblak ke atas ke bawah atau ke kiri ke kanan, kalau saya harus menerima resikonya dengan resiko ya seperti itu tadi. Gejala motornya teriak, kehabisan prosnaleng tapi tidak sejalan, tidak sesuai dengan larinya. Motornya belum lari tapi sudah getar. Di luar gejala dari suara ya, dari performa juga sangat berpengaruh. Makanya untuk kompetisi, tim-tim pabrikan atau teman-teman yang masih aktif di kompetisi menuntut agar crankcase menggunakan yang sangat sehat, fit. Kalau masalah pemasangan, kenapa Yamaha harus menggunakan tracker, Suzuki menggunakan tracker, Kawasaki menggunakan tracker, hanya Honda yang bearing krukas bisa dipasang langsung tanpa menggunakan tracker. Sebenarnya ada alasan tersendiri kenapa Honda seperti itu di jenis motor BP atau motor mesin berdiri seperti ini. Kalau untuk bagian kanan atau primer, sekunder, dan rumah kampas kopling, mereka adalah bagian penghantar, tidak poin utama dari mesin itu sendiri. Begitu juga transmisi, kalian menggunakan transmisi standar cukup tanpa ada perlu pengoplosan atau penggantian. Sebenarnya kalau karakter mesin kalian sudah betul, rasio motor apapun juga bisa. Kalau kalian menggunakan nyutek tapi limanya di peringan, berarti motor kalian terlalu berat final gear. Jadi disolusi dengan menggantian gigi 5. Kalau untuk mesin-mesin yang menurut saya pas, sebenarnya dengan ukuran rasio yang tepat kalian sudah bisa menggunakan tanpa ada penggantian di beberapa mata. Karena bagi saya di area kopling, per kopling, dan rasio hanya bagian dari penghantar tenaga utama dari krukas dan blokop. Yang terpenting adalah kita membangun tenaga dari sektor utama yang tepat, benar, dan besar, sehingga di sektor yang lain baru mengikuti. Kalau memang gejalanya kampas selip terus, baru kita menggunakan per kopling yang lebih keras dari standarnya. Untuk penggunaan per kopling 6 biasanya saya
tergantung ukuran pistonnya. Jadi kalau ukuran piston masih belum terlalu besar, saya masih menggunakan per kopling 4 dengan menggunakan per kopling Tiger, masih aman. Kembali lagi ke crankcase. Kalau crankcase sudah oblak, kalau disolusi ke tempat bubut, disok ulang, sebenarnya tingkat keakuratan atau keakurasian dari tukang bubut itu sendiri pasti ada perubahan sedikit-sedikit, karena ya namanya custom dan penyolusian. Jadi ya kita harus terima resikonya. Sedikit saya singgung untuk ukuran panjang setang piston untuk motor. Sebenarnya ada teori tersendiri untuk menentukan panjang setang piston dengan menggunakan perbandingan panjang langkah. Sebenarnya rumusnya panjang setang dibagi panjang piston itu akan menghasilkan ukuran 1,5 1,6 sekian. Kalian bisa menemukan referensi itu di motor-motor pabrikan atau motor standar. Kalau kalian menggunakan stroke yang tinggi tapi menggunakan ukuran setang yang pendek, itu sebuah kerugian, dan karakternya motor akan lebih agresif di putaran bawah tapi ada momentum berhenti di putaran atas. Kira-kira seperti itu menurut saya. Dan hal-hal seperti ini yang sering saya sampaikan, lagi-lagi saya berpedoman pada buku Kitab Ta'awur. Karena seperti penemuan-penemuan yang kemarin, kalian bisa cek di video yang sebelum-sebelumnya, hasil dari mesin yang benar menurut saya akan menghasilkan keawetan, tenaga yang sempurna, power dan RPM dan larinya sesuai dengan budget yang kita keluarkan. Bahkan bisa, kalau kita tahu, kita bisa menyolusinya dengan hal-hal yang lebih murah dan sederhana. Kalau di sektor askruk sudah sehat walafiat, tidak ada gejala, saya yakin untuk penggunaan piston, untuk penggunaan motor sudah setahun lebih, bentuk hasil kolteran tidak akan aneh, tidak akan tergerus di bagian depan dan belakang. Itu karena penggunaan kruk as dan panjang piston yang pas. Kalau terlalu pendek juga jelek, terlalu panjang karakternya dominan di putaran atas motornya. Untuk bagian bobot, magnet dan kanan, sebenarnya itu mau pakai berat standar atau kita custom lebih ringan, semuanya kita bisa lakukan dengan penyesuaian di bagian atas. Bagian atas maksudnya di area kompresi, noken dan porting. Kalau kita menggunakan magnet yang ringan, rotor standar, itu motornya juga bisa bernapas panjang, RPM tidak ada hentinya karena penggunaan tenaga dari blokop yang pas. Tapi kalau kalian menggunakan perangkat yang berat, menurut saya sebuah kerugian, karena pada dasarnya kruk as motor herek atau model GL sejenisnya sudah tergolong kruk as paling berat di antara jenis mesin lainnya kecuali Scorpio, dan ukuran bearing juga tergolong ukuran bearing paling berat dan besar di antara ukuran bearing motor lainnya. Makanya untuk herek, mau kita upgrade cc berapa, mau kita salah pengaplikasiannya, motornya masih kuat saja, tahan banting dan bandel. Untuk area reso juga tergolong resonya cukup sangat besar dan tahan banting, tidak ada rontok atau rompal kecuali oplosan yang salah. Kira-kira seperti itu kawan. Sembari teman-teman mengerjakan permetikan, saya ada kesempatan ngoceh ya, ngoceh saja, berbagi pengetahuan dan pengalaman bagi kalian-kalian yang masih belajar di dunia perotomotifan. Sedikit cerita dari saya, semoga bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video-video saya. Tonton yang lainnya agar kalian tahu maksud dan tujuan saya, sehingga kalian mengetahui inti dari sebuah mesin
yang bisa menghasilkan performa tinggi tanpa kita menggunakan ilmu yang nyeleneh, ilmu yang tinggi, hanya menggunakan logika saja. Insya Allah kalian memahami mesin yang bergejala salah dan mesin yang tepat penanganannya, kira-kira seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini.